Aku tahu beberapa di antara kalian yang nonton video ini pasti pernah ngerasain yang namanya susah belajar. Entah itu susah paham atau susah ngerti. Atau bahkan kita ngerasa bosan di tengah-tengah waktu kita belajar. Well, tenang guys, kalian gak sendiri. Kalau kalian ngeliat orang yang sudah pintar, itu pasti mereka sudah ngelewatin fase ini. Sampai akhirnya mereka nemuin gaya belajar yang cocok untuk diri mereka sendiri. Karena ketika kita udah nemuin gaya belajar yang cocok untuk diri kita sendiri, biasanya kita akan lebih mudah paham dan confident untuk belajar terus-menerus. Maka dari itu, di sini aku akan sharing tentang 3 teknik belajar yang bisa bikin cepat paham dan gak gampang bosan. Yang pertama ada teknik Pomodoro. Ya, ini adalah teknik sederhana buat ngatur waktu tapi efektif. Yaitu buat kita supaya bisa kita kerja atau belajar lebih fokus, lebih gak gampang terdistraksi, dan gak gampang capek juga gak gampang bosan. Kadang kan kalau kita kerja atau belajar dengan waktu yang over, yang waktu yang begitu lama, 4-5 jam, otak kita capek, otak kita lelah, bosan dan segala macam, dan akhirnya malah kita nggak produktif. Nah, teknik ini hadir buat ngatasin itu. Lalu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya sih simpel teman-teman. Pilih satu tugas yang ingin kita kerjain, yang ingin kita selesaikan, kemudian set timer dalam waktu 25 menit untuk fokus dan 5 menit untuk istirahat. Setelah 20 menit kita fokus, 5 menit untuk istirahat, itu bisa kita pakai untuk stretching, berdiri, biar nggak capek duduk, atau ngobrol, atau balas WA, sehingga di waktu 20 menit itu kita bisa fokus gitu. Ulangi langkah ini sampai 4 kali. Setelah 4 kali dan terhitung seperti 2 jam, kita bisa istirahat lebih panjang, 15-30 menit. Nah, ini juga ada variasinya teman-teman. Kalau kalian buka di YouTube dan buka Pomodoro Technique atau Study With Me, itu ada yang 25 menit, ada juga yang 50-10. Jadi kalau kalian misalnya sudah betah belajar, merasa kurang dengan 25 menit, kalian bisa pakai yang 50-10. Jadi 50 menit untuk fokus belajar dan 10 menit untuk istirahat. Atau kalian masih baru nyoba-nyoba, ingin fokus, gak gampang terdistraksi, kalian coba yang 25 menit untuk fokus, 5 menit untuk istirahat. Contohnya gini teman-teman, contoh kita mau belajar pakai teknik Pomodoro ini, kita mulai jam 9. Jam 9 kita set waktu 25 menit untuk fokus, 5 menit untuk istirahat. Jadi jam 9 kita mulai, jam 9.25 kita istirahat, 9.30 kita lanjut lagi, 9.55 kita selesai, jam 10 kita istirahat, kemudian terus sampai jam 11 kayak gitu. Kenapa teknik ini efektif? Karena dengan kita melihat angka 25 menit itu ngerasa kayak cepat gitu, sebentar gitu. Jadi cuma 25 menit doang, kita bisa lah fokus untuk di waktu 20 menit itu dibandingkan 50 menit gitu. Nah, jadi kita agak gampang ke distraksi, kita bisa fokus lebih dalam waktu 25 menit. Walaupun kalau dikalkulasikan nanti ketika 4 kali pengulangan itu bisa sampai 2 jam. Tapi kan kita nggak bakal kerasa tuh, 25 menit awal, wah kayaknya cuma sebentar, terus istirahat lagi, terus fokus lagi, istirahat lagi. Itu bikin kita gak gampang capek, gak gampang bosan, dan bisa fokus lebih. Terutama buat kita yang baru banget, misal belum pernah yang fokus banget gitu, gampang banget ke distraksi, ini cocok banget buat kalian yang pakai teknik Pomodoro ini. Terus juga otak kita nggak ngerasa overheat atau kelebihan lah. Jadi kalau misalnya ada yang belajar sampai 4-5 jam, ya mungkin dia udah cocok dengan itu, ya oke lah. Cuman kalau kita yang masih baru mulai, mungkin ya kita nggak membebani otak kita dengan belajar sebanyak itu, selama itu, dengan 20 menit kita mulai, seterusnya sampai selesai, itu bikin otak kita gak gampang capek lah, dan gak gampang bosan juga. Dan juga kita bisa bikin kerjaan yang besar itu terasa ringan, karena kita bisa bagi, contoh ada satu kerjaan besar kita bagi ke 4 bagian. Jadi bagian pertama kita selesaikan di 20 menit pertama, bagian kedua kita selesai di menit kedua, ke bagian ketiga kita selesai di bagian ketiga, sampai ke 4, dan akhirnya tugas kita selesai. Jadi tugas yang besar, yang berat itu kerasa ringan dengan kita bagi ke waktu kecil-kecil, 25 menit itu. Nah, ada tips tambahan nih biar makin mantap, yaitu jangan aktifin notifikasi HP atau aktifin mode jangan ganggu di HP, karena HP ini salah satu gangguan yang berat banget ya. Jadi bisa aktifin mode jangan ganggu, karena waktu 25 menit itu sebentar. Kalau misalnya kita lagi fokusnya nih, misal di 15 menit awal kita udah fokus, terus tiba-tiba ada WA masuk, kita balas, nggak kerasa udah 5 menit nih kebuang. Jadi waktu fokusnya cuma 20 menit. Jadi itu bakal ngedistraksi juga, dan akhirnya bahkan kayak kita merasa gagal dan akhirnya nggak mau nyoba lagi. Jadi kalau bisa HP dijauhin atau pakai mode jangan ganggu.
Atau buat kalian yang punya laptop gitu, yang bisa kerja sambil laptopan gitu, kalian bisa set banyak di YouTube itu study with me 2 hour with Pomodoro Technique. Itu bisa kalian carilah. Aku juga sering pakai ini ketika aku fokus ngoding belajar, itu aku pakai juga study with me. Jadi di YouTube itu cuma denger musik sampai ada alarm bunyi, ya aku istirahat. Kemudian ketika istirahatnya selesai, aku lanjut lagi. Itu bisa kalian pakai di YouTube, ada banyak. Yang kedua, teknik mind mapping. Itu teknik yang bikin peta konsep lah ya, gampangnya bikin peta konsep dari apa yang akan kita pelajari. Jadi ketika kita belajar sesuatu nih, bikin peta konsepnya. Karena dengan peta konsep ini kita bakal mudah ingat dan juga mudah paham. Biasanya beberapa orang kayak gitu. Jadi poin-poin pentingnya kita akan lebih mudah mengingat itu dibandingkan kita banyak nyatet gitu. Kadang kita bakal susah hal-hal detail kecilnya gitu. Jadi kalau kita pakai mind mapping itu bakal lebih mudah untuk kita ingat dan lebih mudah juga kita pahami. Mind mappingnya sendiri kalian bisa pakai akar pohon, cabang, laba-laba segala macam lah. Itu kreativitas kalian sendiri, yang penting kalian petakan dari misal bab, kemudian subbab ada 2, kemudian sub-subbab. Itu kalian petakan sendiri, kalian kasih pengertian tiap bab, poin-poin penting sendiri. Itu bisa kalian petakan sesuai dengan kreativitas kalian. Yang sekiranya kalian enak, kalian baca itu paham dan gampang untuk paham. Kenapa teknik ini efektif? Karena ya tadi ya, ini lebih terstruktur, lebih rapi, jadi kita lebih mudah ya pahamnya. Jadi dari umum, dari yang garisan besar, kemudian ke poin-poin yang kecil tadi, itu lebih mudah kita untuk memahami hal tersebut. Ini juga cocok buat ngerangkum pelajaran yang misal kita anak sekolah itu banyak, biasanya suruh nyatet segitu banyaknya berapa lembar. Itu bisa kita pakai mind mapping, jadi kita lebih mudah paham lah. Kita mind mapping, kita konsepkan semuanya, jadi kita bisa ngerangkum segitu banyak hal dengan cepat. Tips bikin mind mapping ini kalian bisa pakai buku yang nggak ada garis-garisnya, atau ya pakai garis-garis juga nggak apa-apa, biar lebih enak juga. Bisa ditambahin warna-warna, kemudian jelas penulisannya segala macam, kemudian juga jangan terlalu penuh sama tulisan. Jadi cukup hal-hal yang penting, misal bab utama, kemudian penjelasan sama contoh, kemudian itu konsisten sampai selesai. Yang ketiga ini teknik Feynman. Ini adalah teknik yang membantu kita untuk mudah memahami suatu topik dengan cara ketika kita sudah mempelajari suatu topik, kita menjelaskannya ke orang lain dengan detail. Nah, kalau misalnya kita sudah paham, kita sudah bisa menjelaskan konsep tersebut atau topik tersebut, maka kita juga paham dengan apa yang kita pelajari. Nah, gimana sih cara belajar teknik Feynman ini? Yang pertama itu kalian pilih satu topik untuk kalian pelajari, kemudian kedua tulis ulang dan pakai bahasa sendiri, kemudian jelasin ke orang lain dan lihat mana bagian yang kita belum bisa jelaskan ke orang lain. Nah, bagian situ yang kita pelajari. Sedangkan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bisa jelaskan, berarti itu kita sudah paham. Kayak gitu. Dan itu bisa kita ulang-ulang terus sampai kita betul-betul paham dengan topik yang sudah kita pilih. Kenapa teknik ini juga bagus? Karena teknik ini selain kita belajar, kita juga sharing ke orang lain. Kadang beberapa orang itu ketika sharing itu baru nemu aha momennya, kayak oh ternyata gini ya. Ketika kita ngejelasin orang lain tuh kita baru kayak nemu note-note-nya gitu, kesambung, oh iya ya gini ya ternyata gitu. Jadi kita belajar sambil sharing dan orang itu bakal ngasih feedback ke kita bakal jadi lebih mudah cepat paham. Nah, selain itu juga teknik Feynman ini ngebantu latihan komunikasi kita sama orang lain lah. Jadi karena kita ngejelasin sesuatu ke orang lain, itu juga ngelatih komunikasi kita ke orang lain supaya entah storytelling kita bagus, naik, skill komunikasi kita juga naik. Itu juga hal bonus ketika kita menggunakan teknik Feynman ini. Tips biar efektif pakai teknik Feynman ini, kalian bisa pakai buku tulis, jadi lebih efektif ditulis ya daripada dicatat di notepad atau di Word. Kalian lebih enak ditulis karena itu bikin aktif otak kita mikir juga, dan dengan menulis juga biasanya kita lebih mudah ingat dan lebih mudah paham gitu, karena ketika kita menulis itu juga kita membaca juga secara tidak langsung. Jadi tipsnya adalah sambil ditulis, kemudian gunakan bahasa sendiri, kemudian jelasin ke orang lain. Udahlah kayak gitu, diulang-ulang terus sampai kita betul-betul paham dengan teknik Feynman ini, dengan topik yang apa yang kita pelajari. Ya, mungkin itu 3 teknik belajar yang bisa aku sharing ke kalian. Kalau kalian ada teknik belajar sendiri, kalian bisa sharing di kolom komentar. Dan semoga kalian bisa nemuin gaya teknik belajar yang cocok untuk kalian sendiri dan bisa ngeboost pelajaran kalian sampai ke high lah, level high.
Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga membantu dan semoga bermanfaat.